Siapa sajakah orang-orang yang setiap kali sholat khatam Al-Quran 30 juz sebanyak 2 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sengaja tema di dalam konten video kali ini membahas tentang orang-orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 30 juz sebanyak 2 kali setiap kali sholat, agar menjadi motivasi bagi kita semua. Karena umat Islam pada akhir zaman, terutama mulai dari zaman kita saat inilah, telah berhasil dikelabui, ditipu daya oleh orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim itu berupaya menghancurkan umat Islam dari dalam tanpa perang dengan senjata, tetapi perangnya dengan cara membuat permainan-permainan, kesenangan-kesenangan yang disuguhkan untuk umat Islam. Mulai dari adanya banyak berbagai macam game. Game-game itu telah dibuat oleh orang-orang non-muslim, disuguhkan kepada anak-anaknya orang Islam, generasi-generasi umat Islam agar hancur, tidak sempat mempelajari Al-Quranul Karim. Jangankan memahami isinya, mempelajari, membaca saja sudah tidak sempat, apalagi tahu tentang isi kandungannya. Sementara itu, tatkala mereka sudah membuat banyak sekali permainan-permainan dan kesenangan, terutama saat ini adalah media sosial, mulai dari Facebook, kemudian WhatsApp, Telegram, Instagram, dan YouTube. YouTube ini banyak sekali konten-konten yang melalaikan mayoritas umat Islam. Umat Islam tidak sempat belajar Al-Quranul Karim. Mereka sibuk menonton konten-konten syur, konten-konten yang mengandung syahwat, yang membangkitkan gairah. Kemudian konten-konten tentang makanan, konten-konten tentang permainan-permainan, konten-konten tentang traveling, jalan-jalan, semuanya yang bersifat permainan dan hura-hura senang-senang yang menghabiskan kuota internet. Kemudian menghabiskan waktu, tiba-tiba tua-tua sendiri, tidak paham, tidak ngerti tentang isi Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah sengaja konten video ini kami buat sebagai lawan. Kita berusaha untuk melawan konten-konten yang merusak peradaban, moralitas kehidupan bangsa, terutama umat Islam. Kalau membuat konten-konten yang merusak itu sangat mudah. Mudah sekali. Coba aja kita lihat sekarang ini, hampir mayoritas umat Islam yang tidak memiliki jiwa perjuangan dakwah Islamiyah itu membuat konten-konten sembarangan, merusak mental, merusak akidah, merusak moralitas generasi muslim, merusak generasi bangsa. Merusak itu sangat mudah, yang sulit itu membangun. Oleh sebab itulah, bagi setiap saudaraku yang mendengar video ini, mari kita lawan, mari kita majukan, mari kita perjuangkan agama kita, sehingga umat Islam ini menjadi umat yang unggul, yang disegani dan ditakuti oleh umat-umat yang lainnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih al-adhkari fi kitab tilawatil Qur'ani. Telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Kitab Al-Adhkar fi kitab tilawatil Qur'ani, di dalam kitab membaca Al-Quran. Jadi cari dalam kitab Al-Adhkar, kemudian babnya Kitab Tilawatil Qur'an. Mulai dari beliau menjelaskan, wa kana katsiruna yakhtimuna al-Qur'ana fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Dan adalah banyak sekali para sahabat dan tabi'in, para ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh adalah ulama yang hidup mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga zaman 300 Hijriah. Jadi mulai dari zaman Rasulullah sampai 300 tahun berikutnya itu adalah para ulama yang hidup di zaman salaf. Salaf artinya adalah ulama terdahulu, yaitu ulama yang hidup pada zaman Rasulullah hingga tahun 300 Hijriah. Katsiruna, yaitu banyak sekali, yakhtimuna al-Qur'ana, yang menghatamkan Al-Quran fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam setiap hari dan malam, khatmatan, satu khataman. Coba kita renungkan.
Banyak sekali hingga tak terhitung. Para generasi salaf, baik itu ulama atau ustadz atau orang biasa, semuanya rata-rata mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam sekali. Lah kalau kita setahun sekali aja belum tentu, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, kita ini dalam keadaan di bawah standar. Saya Al-Fakir Mu'alim itu merasa sampah. Sampah saya ini merasa sampah. Oleh sebab itulah setiap hari saya Al-Fakir Mu'alim selalu mengajak untuk mengaji kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudaraku sesama kaum muslimin wal muslimat. Kemungkinan nih banyak saudara-saudara kami yang sudah merasa menjadi mutiara, sehingga mereka ini enggan untuk mengkaji Al-Quran. Kalau saya merasa sampah, saya ini merasa sampah, belum berguna apa-apa. Ila angqala, sampai berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa rawabnu Abi Dawud bisnadihi as-sahihi, dan telah meriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih, anna Mujahidan rahimahullah kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadhan fi ma bainal maghrib wal isya'i. Imam Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahwa sesungguhnya Mujahid rahimahullah, Mujahid itu adalah seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi yang masih kecil tatkala itu. Tetapi setelah dia dewasa memiliki murid, salah satunya adalah Mujahid. Nah, Mujahid ini diriwayatkan bahwa beliau mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan fima bainal maghribi wal isya'i, waktu di antara sholat maghrib dan sholat isya. Coba bayangkan, mampu menghatamkan Al-Quran sekali di antara sholat maghrib dan sholat isya. Artinya bahwa sholat isya-nya itu tidak duluan tetapi di belakang. Beliau setelah sholat maghrib kemudian baca Al-Quran mulai dari Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat An-Nas. Kemudian menjelang subuh beliau baru sholat isya. Ini adalah Mujahid. Wa ammal ladzina khatamu al-Qur'ana fi raq'atin fala yahsuna likathratihim. Adapun orang-orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam satu rakaat sholat, fala yahsuna, maka tidak terhitung, likathratihim, karena banyaknya mereka. Coba bayangkan, umat Islam saat ini nih, zaman ini, kira-kira berapa orang, satu saja sulit mencari orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam setiap satu rakaat sholat. Faminhum, maka sebagian mereka, yaitu sebagian dari orang-orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam satu rakaat sholat, Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu seorang khalifah yang sangat sibuk, presiden besar. Tetapi setiap kali sholat sunnah, satu rakaatnya dia khatam Al-Quran sekali. Kemudian rakaat berikutnya khatam sekali, berarti 2 kali rakaat itu beliau mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Wa Tamimu ad-Dari, dan juga Tamim ad-Dari, wa Sa'id bin Jubairin, dan juga Sa'id bin Jubair. Ini sebagian kecil yang dihitung oleh Imam Nawawi. Jadi para sahabat yang mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap satu rakaat saja, 2 rakaat berarti 2 khatam Al-Quran, itu enggak terhitung likathratihim, karena banyaknya mereka. Coba kalau seandainya ada umat Islam zaman sekarang merasa lebih baik dari para sahabat, itu Masya Allah, dolim. Masya Allah, kita ini sampah kalau dibandingkan dengan mereka. Belum lagi Imam Abu Hanifah, setiap kali sholat beliau selalu khatam Al-Quran 2 kali. Inilah sebagian yang bisa kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.